Luwih apik awakmu gak usah melok-melok. Melok-melok apa? Halo dan halo. Apa kabar nih? Akhirnya kita berjumpa lagi di Bios Club. Nah, sekarang ini kita akan membahas sebuah film yang fenomenal. Ternyata ini mencapai 5 juta penonton. Wah, dan ini harus diapresiasi nih. Ini benar-benar membagongkan, bahkan berani berhadapan dengan film Hollywood yang sangat-sangat ditakuti pada umumnya nih. Nah, oke. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, sudah bergabung dengan kita nih ada Mas Alfian, Bre Alfian dari Sini Aja Channel. Apa kabar, Bre? Baik, alhamdulillah baik banget kabarnya. Gimana Mas Tiawan, baik? Puji Tuhan sehat. Seperti yang tadi kita ngomongin di awal, nanti harus ada atraksi tari ular. Cia. Oke, Mas Bre. Kapan briefingnya? Nggak ada kayak gitu. Loh, bener nggak? Bukan begitu, Mas Rido? Iya betul. Tadi udah ngasih tahu, udah niat ngasih- banget nih, udah tahu, udah hafal main di koreografinya. belakang. Tadi udah Ini musik udah latihan. siap loh nih, ini musik udah siap loh. Musiknya udah siap nih kita nih. Udah ada Boleh, di boleh. YouTube soalnya musik ini. Boleh. Yang kedua yang tadi nyamber ada Mas Rido Ivander. Apa kabar, Mas Rido? Baik, alhamdulillah masih hidup. Masih hidup, puji Tuhan ya. Iya. Kesehatan itu memang harus dijaga. Oke, yang berikutnya ada Mas Alif. Apa kabar, Mas Alif? Oh, apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Oke, seperti yang kita tahu ini di belakang Mas Rido dan Mas Alif ini ada apa golongan putih dan golongan hitam ya. Jadi nanti ini kalau Mas Rido nih seperti biasanya ini kan kalau Mas Alif kan uncut, jadi Mas Rido ini harus di-cut ngomong itu harus hati-hati. Berarti aku boleh frontal nanti nggak apa-apa ya? Bener. Boleh, karena uncut. Salah sendiri kenapa milih posternya seperti itu. Tuh Mas ya, Rido. aduh. Sayang sekali. Oke, kalau gitu kita akan membahas seperti poster mereka itu KKN di Desa Penari. Seperti yang kita tahu kan ini kan dari Twitter Simple Man yang cukup menghebohkan tahun 2019 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya itu diangkat, ternyata itu pas lagi diangkat difilmkan pandemi datang menghantam seluruh dunia, bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Yang akhirnya film ini antara dua pilihan. Pilihan pertama harus mengalah di OTT, pilihan kedua tetap bertahan untuk di bioskop. Yang waktu itu tidak tahu kapan akan ke bioskopnya karena ya tadi itu pandemi kita udah tahu berapa gelombang ya. Nah, tapi akhirnya ini kemarin ini rilis di bioskop dan sekarang ini konon sudah mencapai 5 juta dalam perhitungan lagi nih, masih nih 5 juta masih up karena masih istilahnya masih show bahkan bertambah katanya itu sekarang ini hebatnya itu jam tayang itu dimakin pagiin lagi. Saya teringat waktu Endgame ya sampai subuh ada ya. Andaikan kalau itu terjadi itu pasti seru tuh. Oke, kita langsung dari Bre aja deh. Bre dulu. Bre, gimana Bre? Waktu pertama kali melihat KKN ini rilis, sebenarnya apa yang membuat seorang Bre Alfian ini mau menonton KKN di Desa Penari? Yang jelas pasti karena penasaran ya. Karena dulu pas awal-awal viral itu aku baca thread-nya tuh. Jadi film ini walaupun udah ketunda 2 tahun gitu, itu juga masih ada rasa penasaran sih kayak gimana sih nanti eksekusinya kalau dijadiin film gitu. Walaupun ya jujur setelah lebih 2 tahun juga nggak begitu nungguin banget sih, kayak nggak keluar pun juga atau nggak beberapa minggu bulan sebelumnya itu kayak udah ada jadwalnya nih atau dimundur-mundurin lagi itu kayak nggak nunggu-nunggu juga. Tapi ya tetap penasaran dan akhirnya hari pertama dong langsung gasin nonton dengan bejibun orang langsung bodo amat langsung nonton lah gitu. Gokil. Oke, berarti sebelumnya dari kalian ini yang belum pernah baca tweetnya sebelumnya siapa? Selain saya. Saya belum. Aku udah sih, aku udah.
Rido bohong lu Dok, beneran. Belum, belum. Oke. Jangan ngegas, tenang Dok. Berarti enak lu ada dua pandangannya berarti. Iya, jadi ini iya. saya sama Mas Rido ini golongan kelompok yang tidak membaca. Kelompok Cuma awam, tahu ya. aja, cuma tahu pernah ada. awam. Oke. Bentar. Nah, kita kembali ke Mas Alfian. Mas Alfian, apa yang membuat Mas Alfian atau Bre Alfian ini saya penasaran apakah ingin melihat si Badaruhi, waduh sorry maaf ya, nanti datang lagi, maaf ya. Apakah penasaran dengan sosok Badaruhi? Nah, atau sosok Nur Widya atau penasaran secara keseluruhan? Lebih ke penasaran secara keseluruhannya sih. Pengen lihat eksekusinya kalau dijadiin film tuh bakal kayak gimana gitu. Oke, karena Dan sudah baca. sebenarnya, yang udah baca kan jadinya kayak bakal gimana nih kalau dijadiin film dari seutas thread gitu, bakal kayak gimana. Dan untuk tokoh-tokoh lainnya sebenarnya nggak begitu penasaran gitu, kayak entah ya siapa yang main atau meraninya siapa gitu, kayak nggak begitu penasaran. Yang jelas ke filmnya itu kayak bakal gimana. Oke. Nah, kita langsung masuk ke kelompok yang tidak membaca. Nah, gimana Mas Rido? Apa yang membuat Mas Rido itu menonton? Sebenarnya nggak ada sih. Dari dulu emang apa ya, nggak kepikir ya kenapa menonton, dan sekarang itu menonton cuma karena kesel aja. Anjir udah 2 tahun. Allah dari awal baru masuk kuliah tuh sampai sekarang, ya Allah belum tayang. Jadi kayak nonton itu cuma sekedar kayak, oh udah kesalnya udah hilang, dah. Gitu doang. Aduh, Gitu saya pengen nimpalin tapi nggak enak juga nih. Oke, tadi itu Nimpalin dong. Oke, Iya, baik, gimana? nimpalin baik. Oke. Kita pasang serius. Oke, Ya. jadi ini diberitakan pas waktu kuliah. Oke, dan sekarang ini ternyata baru muncul sekarang. Iya. Kuliahnya emang udah lulus? Belum, tentu saja belum. Aku kira serius beneran ini. Makanya mau nonton ini sebenarnya mau lihat orang KKN tuh ngapain sih, nah ternyata ini dia ada. Apa mau lihat jaketnya? Jaketnya Wah sama iya apa enggak? betul. Mau lihat jaket biru, apakah jaket biru lebih bagus daripada jaket merah? Ternyata sama saja. Oh, kalau jaket saya orange. Waduh, Jaket saya hitam. Hitam. Kalau Mas Arif Beneran, pakai punya jaket aku juga hitam asli. oh, asli. Abu-abu Ya. Oke. Jadi nggak dalam arti ya nonton aja kali ya, karena udah kebanyakan di PHP-in ya dalam arti ya. Oke. Nah, kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Dulu aku udah sempat ngikutin thread-nya di Twitter kan. Tapi aku kayak nggak terlalu big fan banget sama thread Twitternya. Jadi ya oke, ya serem bla 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 lah dari segi thread Twitter ya. Terus pada saat 2020 mau dijadiin film, sebenarnya aku udah feeling nih pasti bakal dijadiin film, apalagi sama PH-nya MD. MD kan gercep banget lah kalau ada peluang kayak gini. Dan beneran 2020 ada announcement bahwasannya dijadiin film bioskop. Tapi ada pandemi, akhirnya kan dipending tuh sampai sekarang 2022 baru tayang. Dan yang bikin aku penasaran pengen nonton adalah bukan karena faktor thread Twitter, bukan karena faktor wah ini hype hits banget, enggak. Tapi karena faktor tadi yang basically aku emang suka film yang bernuansa Jawa, lokal, yang pedesaan bla bla bla, aku suka banget sama itu. Jadi ya udah, aku nonton berdasarkan itu tadi, faktor itu tadi sih. Oke, jadi pengen tahu nih eksekusinya budayanya itu seperti apa gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ini threadnya sih lumayan panjang ya kononnya. Jadi bukan seutas. Tadi si Bre bilang seutas ke saya pendek banget. Itu panjang Bre. Oke. Nah, kita kembali ke Mas Alif lagi. Oke, itu kan tadi kan yang menyebabkan menonton. Nah, sekarang ini kemarin pas menonton gimana nih? Saya kan soalnya jujur nih pas saya nonton, saya sempat ngomong ke beberapa orang ini, saya mendapatkan bersama dengan si Maha Tahu. Berarti di ujung sebelah sana ada komentar, nih abis ini gini. Oh, abis ini ada ular nih di lemari. Oh, ini gini nih. Nih abis ini gini nih. Oh iya, abis ini gini nih. Untung istilahnya ya kita kan biasanya ngomong masih untung agak jauh, jadi kedengarannya itu nggak stereo lah, tapi kedengeran. Oh abis ini gini nih. Oh ini ntar nih ini ada gak ya? Ntar ini. Nah, apakah Mas Alif itu
Isai mengharapkan Isai akan sama seperti Isai apa yang tertulis apa gimana? Jadi pas apa ya, pas nonton itu aku jujur nggak ada kayak ekspektasi apa-apa sih. Maksudnya kayak sebenarnya kalau bisa diambil dari sisi oke-nya sih, ini oke lah. Jadi kayak thread Twitter jadiin film kan masih baru pertama kali kayaknya, yang Indonesia kayak gini. Jadi apa ya, aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Soalnya emang dari awalnya, dari thread Twitternya pun aku nggak terlalu big fan banget. Jadi pada saat nonton, oh ya udah ini ntar ketemu ini. Cuma apa ya, mungkin karena formula yang dipakai juga agak basic, jadi aku bisa nebak alurnya mau kemana sih si KKN Desa Penari ini. Toh juga kan udah baca threadnya, tapi kayaknya walaupun orang yang nggak baca thread Twitternya sih kayaknya ya bakal gampang-gampang aja sih ngikutin alurnya, soalnya ya emang sudah familiar banget. Oke. Itu plus atau minus dengan kesamaan dari thread Twitter yang dieksekusi di filmnya? Kan konon katanya itu plek-ketiplek ya kalau bagi mereka yang membaca. Dan abis saya nonton kemarin, abis nonton itu ternyata itu kan saya nonton YouTube yang membacakan threadnya istilahnya gitu ya. Dan itu emang ya hampir plek-ketiplek sih, seperti itu sih. Nah itu menurut Mas Alif itu positif atau negatif? Kelemahan kelemahan apa kekuatan? Dua-duanya sih kayaknya. Soalnya yang pertama, kekuatannya itu adalah oke juga nih ada filmmaker Indo yang berusaha buat visualisasiin suatu thread di Twitter yang emang masih jarang ya. Kan kok novel udah sering. Kalau yang Kaskus dulu pernah ada rame Keluarga Tak Kasat Mata kalau nggak salah ya. Nah itu Kaskus udah. Nah Twitter ini kan kayak baru bener-bener pertama kali. Jadi aku appreciate banget sih sama filmmaker yang berani buat ngambil ranah ini. Cuma minusnya adalah karena di thread Twitter pun itu aku pada saat itu ngebacanya juga kayak lompat-lompat. Jadi pada saat di filmnya itu beneran kayak transisi antar adegan di beberapa adegan dan di kebanyakan adegan itu kayak lompat, kayak loh dadakan kok tahu kayak gini gitu. Padahal aku lihat pertama durasinya kan emang lama tuh 2 jam lebih, malah lebih ngalahin Doctor Strange kan. Nah itu kayak sayang banget masa transisinya sekasar ini, masa ya namanya adaptasi dari Twitter masa harus seadaptasi ini sih. Jadi kan misalnya nih adaptasi novel pasti kan ada beberapa retouch atau touch up yang oke lah kalau difilmin gitu kan. Dan aku ngelihat di KKN Desa Penari kayak terlalu setia sama thread Twitternya, alhasil beberapa transisinya itu beneran kayak transisi Twitter, jadi kayak terlalu lompat gitu loh. Intinya gitu sih. Oke. Gimana Bre? Udah nganggut-nganggut, apakah setuju apa enggak nih? Kan Kak Bre kan seorang pembaca versi Twitternya dahulu baru nonton istilahnya. Ya, kalau dari aku sih hampir sama sih kayak Mas Alif juga. Ini bisa dibilang dua-duanya sih, kelebihan juga iya, kelemahan juga iya. Dan emang kalau aku rasa tuh emang film ini tuh emang jadi kayak jatuhnya mungkin kayak fan service-nya gitu buat yang baca thread-nya ini. Bener-bener kayak dibikin ketiplek sama gitu. Jadi mungkin kayak ya emang sih kalau sebenarnya kan kalau sebagai sebuah film adaptasi gitu ya harus ada retouch-nya juga kan tadi kayak Mas Alif bilang gitu. Biar masa nggak sama banget lah, kayak aku juga pengen lihat kan kayak apa nih ide-ide apa yang mau dikembangin juga nih, nggak cuma kayak sama aja dari thread-nya doang gitu. Tapi ya aku saat lihat itu ya emang kayaknya emang tujuannya dia dari entah itu sutradaranya atau BH-nya juga kayak mau dibikin sama gitu biar vibe-nya itu orang tuh kayak nggak ngerasa kok nih dibikin gini sih agak ditambah-tambahin sih nggak sama gitu, mungkin kayak gitu sih jatuhnya. Jadi mungkin pasar atau yang dituju itu memang lebih ke fans yang udah baca gitu, walaupun jujur aku juga bukan fans beratnya juga ya, tapi aku ngerasa gitu sih, visualisasi banget ini filmnya gitu dari thread Twitternya lah. Oke. Nah ini saya setuju nih, karena dalam arti yang tadi dibilang itu atau yang pernah saya bilang itu kalau dirubah punya risiko juga nih, kan mereka kan pasti kan punya fan base tertentu kan, dalam arti yang udah waktu itu udah baca, udah demen, udah mengharapkan ada sama. Loh kok tiba-tiba dirubah,
Lo kok tiba-tiba nggak ada ini, nggak ada itu, kok tiba-tiba diperpanjangin kayak gini, buat apa sih jembatannya? Nanti ada yang cocok, ada yang enggak, berantem misalnya. Nah, Mas Rido, kita nih sebagai kaum yang tidak membaca thread-nya dulu nih, gimana Mas Rido tanggapannya? Aduh, apa ya? Gue sih bukan pembacanya, jadi gue tuh menilai film ini tuh dari sisi ya filmnya, dan memang benar kata Mas Alif, terlalu jumpy banget gitu. Dan yang gue suka dari sebenarnya, kalau yang paling gue suka dari film itu, Mas Awi itu sedikit bereksperimen di urusan horornya gitu. Karena kita ngeliat, kalau kita ngeliat sebelumnya film Danur kan trilogi Danur, kita lihat ya horornya kayak gitu aja semua kan, sama. Tapi di KKN ini Mas Awi bereksperimen gitu, dia ngebikin horornya itu lebih slow, istilahnya itu kayak lebih slow aja gitu. Dan emang beda gitu, waktu kesannya nonton tuh kayak, oh Mas Awi ngasih sesuatu yang beda nih kalau di horornya, nggak sama kayak Danur. Karena ekspektasi di awal udah ya udah ini tuh paling kayak apa sih, Danur Ngagetin tapi di doang. desa, Danur tapi di desa, Danur tapi di desa-desa gitu. Danur di Desa Penari. Iya betul. Risa di Desa Penari. Risa di Desa Universe Penari. crossover, Risa di Desa Penari. Ternyata berbeda ya perlakuannya ya, dan itu Ya, istilahnya emang benar sih. Five horornya juga beda dari horor-horor biasa. Dalam arti horor biasa kan jump scare-nya dijual jump scare, dijual yang dalam arti hantunya serem-serem lah kita ngomong ya. Tapi kalau ini kayaknya sih nggak tahu ya, kalau saya pribadi itu ngalamin itu vibe-nya gini. Sosok hantunya dibuat tidak seram gitu ya. Benar, maksudnya bagi saya nih tidak seram, tapi vibe-nya itu yang dibangun untuk merasakan hal tersebut. Gimana, setuju nggak kalian? Setuju banget. Betul. Emang kayak apa ya? Dia bangun vibe-nya doang sih, kayak nuansanya itu yang dikentalin di situ daripada kayak jump scare-an doang gitu. Makanya aku pas ngerasainnya juga kayak ya juga beda juga sih. Maksudnya nggak kayak horor biasa yang kayak terkadang tuh aku nggak begitu suka horor tuh karena terlalu maksain pakai jump scare terus-terusan yang kayak itu tuh serem atau pakai apa gitu sampai aku cuma modal jump scare gitu. Kadang tuh kayak gini tuh juga nggak perlu gitu. Nggak perlu jump scare yang terlalu berlebihan, yang sesama amat, tapi atmosfer itu juga dapat gitu. Nah itu, dan menurutku ini unik sih karena memang aku belum nonton Danur juga ya, jadi nggak bisa komparasi. Tapi menurut gue unik juga horornya, maksudnya nggak seperti yang biasa-biasanya jualan jump scare yang banyak banget gitu. Dan jatuhnya emang tadi kayak Mas Tiawan bilang nggak terlalu serem juga ditampilinya, tapi kayak vibing aja, atmosfernya aja gitu yang kena, yang dapet gitu, yang mau disampaikan ke penontonnya gitulah. Jadi mereka nanti bisa membayangkan sendiri rasa takutnya gitu. Mantap sih. Mantap ya. Nah, Mas Alif sebagai penyuka film horor nih, gimana melihat istilahnya nuansa horornya? Oke. KKN tuh aku appreciate-nya, aku suka atmosfernya tuh, aku suka banget, top notch lah. Apalagi suasana desanya oke banget, bla bla bla. Cuma sebuah horor, kita bicara film horor yang mainstream ya, coba ya. Misalnya film horor mainstream itu film horor yang bukan kayak apa ya, festival banget yang kayak gimana-gimana, film horor yang apa ya, yang orang banyak suka gitu. Nah, biasanya orang banyak suka tuh atau buat seru-seruan tuh emang letaknya salah satunya adalah di jump scare, timing jump scare. Dan aku ngerasa KKN di luar atmosfernya yang oke banget, timing jump scare-nya itu aku meh banget. Soalnya kenapa? Aku perhatiin nggak cuma 1-2 kali. Timingnya si KKN pada saat jump scare itu kayak pertama di demitnya keluar dulu, sepersekian detik baru suaranya. Aku notice beberapa kali sih, entah studioku atau yang gimana atau emang filmnya kayak gitu, tapi aku notice berkali-kali sih. Jadi pada saat entah siapa Bahdok muncul, tahu-tahu jump scare-nya baru muncul 0,5 detik atau 1 detik gitu. Dan itu apa ya, kayak sayang banget sih. Jadi horror jump scare itu bukan suatu kayak momok banget atau harus dihindari, enggak, itu buat aku enggak. Cuma horor dan jump scare kalau diolah yang bagus itu saling mendukung satu sama lain. Gitu sih. Bakal wasting banget kalau horor atmosfernya oke tapi jump scare-nya nggak oke. Bakal wasting banget kalau jump scare-nya oke tapi
atmosfernya nggak oke. Jadi saling mendukung aja di satu sama lain. Cuma kakak ini tadi minusnya adalah di timing jump scare-nya yang mungkin kurang di Premiere Pro tuh kurang geser dikit gitu loh sound-nya gitu loh. Kurang geser dikit gitu. Itu sih, itu kalau aku sih. Oke. Baik. Terus memang sih apa ya tadi yang menurut saya sih emang sama seperti yang lain juga. Ini memang bisa gampang diprediksi sih dalam arti ini keseramannya di sini. Ini pasti ini ada sesuatu nih yang terjadi nih. Mandinya lama, istilahnya terlalu lama nengok atas masih belum ada, mandi lagi nengok atas ya biasanya kan kayak gitu ya horornya ya, yang ramuannya ya tiba-tiba ada gitu ya. Dan ini menarik. Memang tadi Mas Alif bilang juga memang sebuah ramuan membuat film horor itu sebenarnya semua film itu sangat susah dalam arti karena ramuan itu harus tepat. For example, kalau kita dikasih rasa seram dari awal sampai akhir, ya kita udah capek, udah nggak serem karena kita udah kebal terhadap keseraman tersebut. Dalam arti, apalagi misalkan kalau ketegangannya itu tegang tapi nggak ada naiknya, nggak ada puncaknya gitu. Jadi saya tegang terus ya kita kaget, tapi lama-lama di tengah-tengah pasti kan udah tegangnya itu udah nggak tegang sebelumnya. Udah capek. Udah capek ya. Sama aja kayak komedi, kita dikasih dari awal sampai akhir itu ketawa terus lama-lama udahlah capek lah, udahlah salah. Seperti itu. Jadi itu memang butuh keahlian sih. Kalau dari Mas Ido gimana Mas Ido dari segi horornya? Dari segi horor itu emang kayaknya sih Mas Awi nggak terlalu, kalau dibaca sih nggak terlalu pengen banget nge-preferin ke jumpscare sih, karena emang jumpscare kita ngitung ada beberapa kali yang berhasil, beberapa kali yang gagal gitu. Dan kayaknya yang pengen dibangun tuh adalah gimana cara nakutin penonton dengan nuansanya gitu. Kayak yang di bagian akhir ketika tiba-tiba dia apa sih namanya, yang ada orang rame-rame terus make up-nya ngeri-ngeri itu kan tiba-tiba kita disorotkan good kan ngeliatnya itu kan agak ngeri-ngeri gitu. Jadi kayaknya kalau dari horornya sebenarnya sih masih 50-50 ya. Karena mungkin ini Mas Awi itu masih eksperimen banget. Jadinya kayak setengah serem, setengah enggak gitu. Setengah serem, setengah enggak, setengah serem, setengah enggak. Tapi jatuhnya malah lebih dominan enggak seremnya. Karena emang ketika dia mencoba keluar dari gaya horor danurnya itu yang emang plek-ketiplek apa sih namanya? Pertama gelap tuh tiba-tiba juar gitu, yang kayak gitu-gitu. Danur itu kan Danur 1 sampai 3 tuh isinya kayak gitu semua tuh. Jadi karena dia kayaknya udah deh, jangan yang kayak gini lagi deh, apalagi budgetnya lebih gede, treatmentnya juga beda dong. Jadi dia ketika nyoba bikin itu ternyata ya horornya ya bisa dibilang lumayan gagal sih, lumayan gagal. Oke, jadi istilahnya memang bisa bilang ini nuansa horornya enggak, maksudnya rasa horor bukan nuansa, rasa horornya ya kita bilang ya. Kalau nuansa kan ada ya. Oke. Mungkin kayak lebih ke efektif nggak efektifnya untuk beberapa orang sih. Mungkin ada yang efektif kayak ini horornya dapat, ada juga yang rasa enggak. Karena pas yang adegan nari itu sebelahku ada yang kayak ketawa gitu kayak. Iya. Ada yang ketawa di bioskop tuh ada yang ketawa gitu. Karena mereka bingung nanya apa, karena nggak pernah ada penjelasan gitu loh. Kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu kan kalau penonton awam kan kebanyakan yang nonton KKN kayaknya penonton awam gitu. Karena mereka biasa ada disuguhin sama Danur yang nggak ada pakai pemaknaan kayak gitu, mereka jadi kayak serem banget gitu. Nah kalau ini KKN banyak mainin metafora pemaknaan juga, dan metaforanya kalau kita kulik ya anjir serem banget gitu. Nah kalau di sini tuh KKN tuh banyak banget kayak gitu, jadi kayak orang-orang bingung. Yang waktu adegan itu ada yang ketawa tuh sampai bingung, lah perasaan lumayan serem kenapa pada ada yang ketawa gitu makanya. Iya, aneh. Efektif nggak efektif. Dan mungkin dalam arti tadi itu dalam arti ya nggak tahu kalau media baca dan media untuk media tulisan dijadikan media gambar itu memang agak kesulitan nih dalam arti karena kalau media tulis kadang-kadang kan imajinasi kita juga bermain ya istilahnya dan bisa dimainkan liar menyeramkannya seperti apa. Tapi misalkan kalau untuk dijadikan media gambar itu nggak mungkin memuaskan ke seluruh pembaca atau seluruh penonton, dan itu tergantung daripada siapa yang megang nih,
Mungkin aja misalnya kalau Nah, KKN dipegang oleh Mas Rido, mungkin akan berbeda dengan KKN dipegang dengan Mas Alif. Nah, berbeda pula dengan si Bre nih, misalnya kalau mengangkat KKN, siapa tahu nanti ada yang multiverse gitu. muncul jangan muncul multiverse dulu. hantunya itu. Jangan multiverse dulu. Crossover sama Risa nih bisa. Tapi nyatanya dukun luar negeri kalah sama dukun Indonesia kan. Di sini dukunnya kalah cuma sama pakai bonding. kopi doang loh. Di Pakai sana udah gitu. Kemarin Ini kalau di kopi sana doang. itu pakai teh ya, yang Oh, dia iya, pingsan. iya. Oke, Pakai kita langsung kopi ngomong nih. hitam. Nah, sekarang ini kemarin baru diumumkan 5 juta, tembus 5 juta loh. Berarti ini masih bertambah, dan kalau saya lihat itu saya intip-intip itu penuh, bahwa di beberapa penayangan itu penuh, berbeda dengan dokter dan penyihir dari universe lain yang sudah berkurang. Nah, sekarang ini saya mau nanya ke Mas Alif dulu deh. Kira-kira kenapa nih kok bisa terjadi fenomena ini? Oke, ini apa ya? Ini beneran kabar yang happy banget sih buat perfilman Indonesia. Apalagi yang horor kan. Kaget. 5 juta dengan ranah hari cuma segitu tuh udah gila banget sih. Apalagi kita kan baru aja sembuh tanda kutip dari pandemi kan. Jadi ini beneran luar biasa banget buat tim KKN. Kalian hebat banget bisa sampai 5 juta lebih dan bakal terus lebih-lebih. Yang menjadi orang-orang kenapa sih bakal nonton KKN bla bla bla. Pertama, faktor viralnya thread Twitter itu pastilah sudah ada kayak pangsanya sendiri. Mereka udah baca, udah tertarik, bla bla bla, mereka bakal nonton nantinya. Apalagi penasaran kan, wah gimana sih thread Twitter divisualisasiin ke film, bla gitu. Dan orang Indonesia kebanyakan itu pengidap FOMO, fear of missing out, sesuatu gitu kan. Mereka bakal takut ketinggalan suatu hype, suatu hal yang viral. Kalau mereka ketinggalan suatu hal yang viral, mereka kayak udah useless banget loh hidup di dunia gitu. Di Indonesia kebanyakan kayak gitu. Jadi udah aku bodo amat sama Twitter bla bla bla. Ini aku mau nonton, aku foto tiketnya, cekrek, wah aku kekinian banget anjir gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, itu sih faktor itu yang juga bikin statistiknya KKN naik juga. Dan lagi genre horor itu gampang banget buat narik penonton. Itu satunya juga. Dan tadi sih juga faktor mulut ke mulut bla bla bla, faktor mungkin ada gimmick juga atau gimana itu sih. Tapi yang aku paling nangkep sih kayaknya faktor FOMO-nya yang paling tinggi sih buat skala Indonesia. Gitu. Bahkan nih yang di belakang saya tuh udah kalah tuh malu deh. Iya kalah. Ya soalnya kan Doctor Strange di Indonesia hype-nya pada saat yang kedua itu ya biasa aja lah, biasa aja dan sekelas Marvel lah ya. Dan kakak ini kan hype-nya beda, mohon maaf, dia menyasar ke semua sektor lah, mau kamu tinggal di pedalaman, mau yang udah selebgram bla bla bla, mereka bakal ayolah, yang penting aku hype KKN, cekrek foto, upload di medsos, bawa kekinian banget gitu. Betul. Pasarnya juga udah, pasar Marvel di Indonesia tuh kalah sama pasar yang suka film horor di Indonesia. Apalagi ini ngangkat local pride kan, kebudayaan Jawa yang di situ pun kayak ya mungkin ada juga gimmick juga. Setuju sih sama yang Mas Alif bilang gitu, dari mulut ke mulut, dari pada penasaran lagi pengen ikutan viral gitu. Itu emang jadi pada penasaran, jadi pada nonton gitu. Dan nggak mau ketinggalan hype juga. Tapi gile loh, bener Bre. Dalam arti dulu itu sampai dibilang, wah ini kakak ini berani mati banget nih ngelawan si dokter, si Marvel. Malah jadi mencetak sejarah. Enggak, maksudnya siapa yang berani hadap-hadapan dengan MCU? Kita ngomong belak-belakan aja ya, kita ngomongnya. Siapa yang berani dalam arti dari dulu nih. Bahkan tiketnya pun tuh saya tahu tiket Doctor Strange itu hari pertama itu full habis isinya. Hari pertama full habis. Itu waktu itu kebetulan saya bangun jam 3 subuh misalnya, kebetulan nggak pasang wecker. Nah itu di IMAX sudah habis, ngerti nggak? 3 subuh loh, misalnya jam 3 subuh. Tapi istilahnya dalam arti pas udah kemari, kok
dalam arti hype-nya berkurang dikalahkan oleh yang ini nih ya tadi itu. Mungkin ya tadi itu beberapa faktor. Horor ternyata itu tetap nomor satu nih di Indonesia ya. Pecinta horor banyak lah dari saya dari berbagai kalangan, bahkan kakak kalangan yang suka Doctor Strange itu juga suka horor, nyari horornya. Loh, bener kan? Dokter Strange itu kita Bener, bener, nonton bener. Sam Raimi itu nyari horornya. KKN juga horor juga. Nah, itu kan jadi kan dua-duanya sama horor nih. Nah, dan istilahnya tadi itu walaupun ini film lokal, ternyata itu berani dan wow, bener-bener saya sih geleng-geleng sih sampai nggak habis pikir sih. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido tanggapannya? 5 juta Mas Ini Rido. barusan banget ngecek nih, ngebandingin KKN di satu bioskop yang Batam yang sama jam 9. KKN itu penuh, cuman ada satu di J pun cuma 2. Sementara nih Dokter Strange barusan ngeliat di H, J itu berderet semuanya, masih ada isi. Belum ada yang ngambil sama sekali. Terus di A masih ada 5, B masih ada 3. Intinya masih banyak yang padahal di jam yang sama jam 9 di bioskop yang sama. Dokter Strange cuma ada sisa 2 seat. Betul. Sampai segila itu. KKN 2 seat, KKN yang 2 seat ya. KKN sisa 2 seat di jam 9. Dokter Strange sisa masih banyak banget, lebih dari 10 seat di jam yang sama dan di bioskop yang sama gitu. Itu gila sih emang. Salah satu pencapaian apa ya? Kayaknya sejauh ini film Indonesia tuh yang benar-benar bisa ngalahin film luar itu kayaknya baru ini. Dulu tuh film apa ya? Single sama Cek Toko Sebelah itu ngalahin Star Wars. Kalau Star Wars oke lah. Star Wars kan dulu karena di Indonesia masih dan sampai sekarang pun kan dalam arti kan sangat-sangat komunitasnya istilahnya kita nganggap ini itu masih besaran yang suka superhero. Star Wars itu masih saya suka Star Wars tapi istilahnya komunitasnya itu memang lebih kecil lagi dalam arti dan nggak terlalu solid biasanya karena di kan Indonesia sekarang kan terpecah belah ya. Karena kan ada orang yang nggak suka Star Wars sekarang, masih suka Star Wars yang dulu. Jadi kayak kalau gitu kan oke, wajar. Star Wars yang gini kan ya Fendi Timpuk. Star Wars yang gini kan Dulu sempat kepikiran yang ini tuh Star Wars. Oh ternyata Star Trek. Mas Alif bingung. Yang ini nih si Bre juga bingung. Bre jangan sekali-sekali kamu salam gini ke Star Wars ya. Star Trek. Tidak, itu Star Trek. Oh beda. Nah Bre ini bisa ditipu. Legend itu film Legend. Betul. Oke, itu jadi itu single sama Cek Toko Sebelah ya? Iya, jadi apa ya, alasan terbesar kenapa kakak ini bisa laku adalah karena orang itu sebenarnya udah kangen banget sama film horor yang budgetnya itu gede dan niat. Ya, yang ini kalau kita kelihatan melihat, sih benar. Kalau kita lihat setahun belakangan ini kita belum ada dikasih satupun film Indonesia yang apa ya? Kalau dari trailer itu kelihatan niat gitu. Coba kita lihat dari kemarin kayak filmnya Aldi Taher, filmnya ini, filmnya itu. Kita ngelihatnya film-film Indonesia yang ada dulu itu ya bukan film horor yang big budget yang dari trailer aja kelihatan niat. Orang Indonesia tuh udah kangen banget nonton film horor dengan budget yang gede-gede dan niat-niat kayak dulu. Terakhir kan Danur 3 tuh. Setelah itu kan habis itu 2020 tuh belum ada lagi film horor big budget yang masuk gara-gara pandemi, gara-gara tutup. Jadi faktor terbesarnya karena itu dan terbukti. Bahkan film horor kecil kayak Teluh itu bahkan gue inget banget nggak ada promosi sama sekali. Akun IG-nya baru ada pas film itu udah dapat 200.000 penonton baru bikin akun IG untuk mulai promosi. Itu nggak ada promosi, orang nggak ada yang tahu ini film apa. Cuman muncul trailer di belakang layar bioskop ini yang kita beli tiket kan ada TV-nya gitu kan. Cuman muncul di situ sama di trailer iklan itu, orang nggak ada yang tahu ini film siapa, pemainnya juga orang nggak ada yang kenal. Tapi dapat 500.000 penonton, yaitu karena orang udah sekangen itu banget nonton film horor. Bahkan nggak usah ngomong jauh-jauh, waktu Lebaran tahun lalu, Kuyang the Movie itu film ngasal banget, bahkan Kuyangnya cuma muncul tuh 8 menit terakhir filmnya, dan itu pun Kuyangnya kayak dari filter Instagram gitu, saking ngaco banget filmnya. Dan itu budgetnya kecil banget, benar-benar kecil. Tapi karena orang udah benar-benar kangen banget nih, anjir gue udah kangen banget nonton film horor, laku keras filmnya sampai 400.000. Jadi emang faktor terbesarnya karena emang penonton Indonesia itu cinta banget sama film horor. Jadi kalau misalnya ada bilang film Indonesia kenapa film horor terus, ya karena orang Indonesia itu cinta banget nonton film horor. Jadi emang nggak salah ketika lihat ada KKN, akhirnya ada lagi nih film horor big budget kelas A tayang lagi di bioskop. Ya udah mereka rame gitu nonton.
Dan kan terakhir emang gue inget tuh Danur 3 Perempuan Tanah Jahanam tuh 2019 akhir tuh sama Ratu Ilmu Hitam. Habis itu kan udah nggak ada lagi film-film horor big budget, udah nggak ada yang tayang lagi habis itu. 2020 pada mau tayang nggak ada yang jadi. Makanya faktor sebesar itu. Apa tren juga saya tren small budget. Iya kayaknya sih begitu sih. Jadi tren saya ini tren ini kayak yang lebih yang small budget aja lah. Nah tadi ngomongin big budget ini di sini emang kelihatan mewah ya Mas Alif ya. Gimana Mas Alif? Kalau dari budget kepake gak nih? Kalau aku budgetnya kepake apa enggak, kayaknya ya kepake sih. Pertama emang setting di desa tuh kan apa ya, susah gitu loh. Kayak ibaratnya kalau misalnya syuting di kota kan gampang kan, kesini gampang, akses ini gampang. Dan kalau di desa tuh aku sampai sekarang pun kadang suka amazed banget sih sama orang atau filmmakers yang kayak bikin film di pelosok bener-bener desa. So kan emang pasti bakal terbatas banget kan daripada di film kota. Nah, budgetnya kepake atau enggak, aku rasa ya kepake soalnya dari set buildingnya oke, desanya juga oke, sampai kayak tanda kutip dunia lainnya juga oke, terus make up hantunya juga oke, Badara Wuhi pas jadi ular juga oke, aku suka, genderuwonya bagus juga, kepake sih kayaknya. Cuma kalau boleh nge-spill dikit ke film yang sama-sama tayang di tanggal 30 April kemarin, kayaknya lebih worth it budget ke Kuntilanak 3. Karena kepake untuk CGI segala macam ya? Apa gimana? Iya, itu CGI special effect-nya, set building-nya itu bener-bener wah ini budgetnya dialokasikan ke sini semua nih. Itu udah bakal kerasa sih. Cuma kalau dari KKN ini budgetnya aku masih meraba-raba ini. Yang paling banyak dialokasikan ke mana gitu sih. Oke. Apakah ke settingnya atau ke mana gitu ya? Seperti itu. Oke. Nah, Bre gimana Bre? Gimana apa nih? Gimana mengenai saya dalam arti kan dibilang kan ini kan juga budgetnya juga nggak main-main, saya termasuk yang big budget nih, bukan istilahnya bukan yang cuman pakai orang ngomongin cuman pakai kamera terus istilahnya ya cuman mainin filter ininya itunya filter warnanya. Cuma padahal sih itu susah ya. Mungkin karena dari interviewnya Mas Fido kemarin ya sama Mas Awi itu dari mungkin Movie kayak dari Movie ya, tonton interviewnya juga di sono. Itu mungkin juga selain buat set production-nya dan lain-lain itu kayak ada biaya-biaya kayak untuk kayak pawang ularnya yang kayak buat asuransi juga gitu kan. Artinya kan juga nggak semuanya berani juga kan, katanya juga ada yang mau dipakai terus karena ditanya dulu nih main sama ular berani nggak, angkat tangan dilepas kayak gitu, baru si siapa itu atau Adinda Thomas baru yang mau gitu. Nah itu apalagi ini juga aksesnya juga benar-benar di Jogja kan dan di pedalaman juga gitu, jadi itu kayak uangnya juga pasti ngalirnya ke arah situ juga gitu untuk budgetnya. Jadi kayak budget secara internal juga yang mungkin nggak masuk ke kayak production design atau yang udah kita tahu untuk makeup dan lain-lain itu mungkin juga ada di situ yang mungkin nggak kelihatan juga gitu sih. Tapi menurutku penggunaan dari budget yang mahal itu juga menurutku juga udah bagus-bagus aja sih, karena secara visual pun juga bagus gitu. Ingat lah bikinnya kayak di awal-awal tuh shotnya aku kayak udah muji banget, shot dari awal udah bagus banget gitu pas naik mobil dari atas gitu. Itu keren banget, tone warnanya yang dipakai itu enak, kalem tapi horornya dapet. Itu menurut gue secara technical aspek memang dapet gitu, dari budget juga udah dapet gitu. Jadi menurut gue untuk dari mahalnya menurut gue ya kepake sih, pakai aja sih, setuju. Dan mungkin aku juga mau nanggepin tadi yang Mas Rido ya, setuju banget kalau memang pasar di Indonesia itu horor banget, pasti pada suka gitu. Tapi mungkin aku pengen ngasihnya kayak lebih ke kenapa bisa jadi sampai 5 juta itu karena mungkin local pride ya, kayak budaya yang diangkat horornya di sini kan benar-benar kayak ini tuh Indonesia banget gitu loh, yang benar-benar kayak ada ini kayak ada apa di daerah-daerah sini itu kan kepercayaan pasti orang baru dengar juga gitu. Daerah B gitu kan, daerah B itu kuat, jadi kayak orang jadi penasarannya tambah lagi gitu.
Lokal pride-nya sama dukun-dukun sama horor Indonesianya menang gitu sih. Oke. Maksudnya itu yang pas yang syuting pembuka itu pakai drone ya? Kayaknya sih nggak tahu. Kayaknya sih bukan pakai drone, ada pakai crane sih itu. Oh, pakai Kalau keren. crane yang muter kayak gitu ya, yang muter ya. Pakai crane sih, ada crane-nya, tapi itu susah sih nge-set up-nya sih. Lama kayak sejam 2 jaman ada kalau nge-set gitu doang. Saya kira pakai drone kayak Michael Bay di Waduh, ambulans pakai itu udah drone. kelasnya tinggi banget. Nyewa Gila. nyewa profesional juara dunia drone sih. Waduh, gila. Nah, gimana Mas kalau untuk untuk setting film ini berdasarkan budget nih? Budget 15 miliar menurut gue sih kepake banget sih, benar-benar kepake banget. Pertama mungkin kalau dari pemain mungkin nggak mahal-mahal banget karena kan waktu 2019 syutingnya mereka juga masih ya orang siapa, cuma kenal si Sabiani doang gitu. Kalau dari pemain menurut gue sih nggak terlalu mahal, tapi pertama yang paling mahal adalah ngebayar production design, ngebangun. Mungkin orang nggak, mungkin Mas Awi sendiri sebenarnya bilang di beberapa rumah desa itu ada yang beneran dibangun. Jadi kayak mungkin orang kebanyakan mikir 15 miliar untuk syuting di desa, kok mahal banget, padahal kan desa. Yang mereka nggak tahu adalah syutingan butuh listrik, bos. Di desa-desa kayak gitu, apalagi hutan, di mana kita bisa nemu saklar? Pohon gitu, di pohon tiba-tiba ada saklar, nggak mungkin dong, ya kan? Wah, itu harus tanya MacGyver. Kalau gimana cara MacGyver ntar dibikin dari kabel, dari akar, dari akar. Ya kan harus bawa genset. Jelas kita harus bawa genset kan kalau syutingan di lokasi-lokasi itu harus bawa genset. Terus transportasi logistik bawa kamera, bawa peralatan properti, perawatan logistiknya apa segalanya itu kan harus. Dan logistik juga nggak murah gitu. Apalagi dengan sebanyak itu properti sama equipment yang mau dibawa-bawa. Jadi mahal banget dari situ aja, dari segi itunya aja, yang bukan untuk produksian waktu lagi di lokasi, tapi yang dari OTW ke lokasinya aja tuh udah mahal banget gitu. Jadi belum lagi dengan ngebikin detail-detail seperti baju-bajunya masing-masing, baju jahimnya, ngebikin apa ya, apa sih namanya, yang burung itu kan CGI, kalau itu jelas CGI kan. Beli ular, terus pawang ular, terus pawang hujan lagi, udah pawang ular, pawang hujan, dua-duanya pawang-pawang dipakai dibawa-bawa gitu. Terus juga yang paling ribet ada menurut gue ketika pemainnya itu kan harus belajar nari, kan harus coach, mereka tuh ngebawa coach nari, coach dialek, coach acting, tiga coach itu dibawa-bawa itu sampai ke lokasi. Ya kan mereka juga harus makannya, penginapannya, apa segalanya. Jadi kayak secara budget emang kepake sih 15M itu kepake, dan malah menurut gue kayaknya lebih dari 15M itu kayak angka amannya aja. Kalau dibilang terlalu mahal kan orang kayak takutnya nggak percaya kan. Dan kalau menurut gue pribadi sih kemungkinan sih bisa lebih gede dari itu, karena emang secara kamera ya, kita ngeliat kamera aspek dari layarnya aja tuh udah beda yang dipakai gitu. Jadi apa ya, secara keseluruhan sih emang semuanya, apalagi ketika ngebikin tempat yang adegan bak mandi itu kan katanya akuarium. Coba bayangin sendiri akuariumnya di mana, padahal akuariumnya nggak diliatin sama sekali, tapi dipakai gitu akuarium, dan ada 2 orang di dalamnya, itu pasti berat banget kan. Berarti harus kacanya juga harus yang tebel, dan kaca yang tebel pasti juga mahal kan. Jadi emang apa ya, secara keseluruhan tuh emang pakai banget. Anjir sih udah kayak produser banget. Kepikiran budgeting semuanya langsung. Pas alokasinya nggak cuma itu ya. Anjir ini budgetingnya gimana ya? Kemana-mana ya lokasinya ya. Iya. Nggak kelihatan. Dan menurut gue emang lebih 15M bukan sekedar di produksiannya aja. Bahkan menurut gue bisa sampai 30M. Belum lagi waktu pas mau tayang, kan sempat ke cancel. Udah promosi, udah masukin DCP, udah nge-copy bla 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 bla, itu kan juga udah bayar. Kalau ya dari pengalaman dari teman-teman bilang paling nggak kalau untuk distribusi nyiapin 100 juta. Itu belum lagi sama LSF, belum lagi sama mastering dan bla 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 segalanya, dan itu baru sekali. Masuk ke cancel, biayanya juga kemakan, investor udah minta balik, dia harus nyicil balik-balik duit-duitnya, terus habis itu pas mau tayang lagi cancel lagi. Buat yang nggak tahu tuh, orang-orang itu yang nggak tahu adalah
ketika satu film di cancel, itu duit yang keluar lebih banyak lagi. Duit yang keluar tuh lebih banyak lagi karena udah bayar promosi pemain, udah kelanjur apa segalanya. Jadi orang yang marah-marah ketika filmnya itu nggak tayang, mereka tuh nggak tahu seberapa ruginya MD waktu itu. Makanya Betul. makanya sampai 5 juta tuh seneng banget karena ya kita udah tahu serugi itu MD 2 tahun menahan film ini karena padahal rugi gede loh. Orang tuh masih mikir ngapain MD goblok banget nahan film, udah rilis di Netflix aja. Mereka nggak tahu kalau biaya yang dikeluarkan bukan cuma 15 M, lebih untuk produksi, untuk praproduksi, untuk distribusi, untuk ke biskopnya dan segala-galanya tuh kayaknya menurut gue 25-30 tuh ada mungkin nyampe. Itu sih emang gila sih, MD itu luar biasa. Mantap. Mantap. Tapi bayarannya jadi 5 juta. Oh Penonton iya, itu udah kayak iya, terbayar kan istilahnya. Terbayar banget istilahnya. itu. Terbayar Mencetak gila, sejarah juga kan. Gila sih emang. Oke. Bisa 10 juta nggak? Wah, Dengan melihat nih kan ke depan kan ada Top Gun dan mengantri nih segala macam ya. aduh, Kalau dari 2 hari aja udah naik 1 juta. 2 hari 10 juta bisa nggak? berapa hari? Top Gun tuh kayaknya bukan saingan ya dia. Enggak, Dokter Strange aja yang udah saingan gede. enggak maksud saya gini. Udah mengantri di belakang. Jadi kan otomatis kan harus mengurangi jumlah layar ya. Jumlah layar itu maksudnya. Berarti kan otomatis kan film baru nih. Misalnya Doctor Strange mungkin atau film-film lain kan turun nih. Kan kemarin kan sempat minggu ini nih nggak ada film baru loh. Sadar gak kalian? Minggu ini nggak ada film baru loh. Pemain lama semua, Kuntilanak 3 gara-gara warisan. Aduh, itu udah mati. Gara-gara warisan masih ada di Kelapa Gading. Oh, masih ada ya. Masih ada. Terus habis itu sama Doctor Strange 2. Itu bermainnya di situ aja tuh. Bahkan saya ada kayak Firestarter kayaknya diundur ya. Terus habis itu filmnya si Liam Neeson Memory juga diundur juga tuh ya. 10 juta. Gimana? Kayaknya sih kalau 10 juta nggak tahu ya, nggak nyampe kali. Kalau nyampe 10 juta, apa yang kamu lakukan, Rito? Waduh. Paling tinggi berapa sih? Warkop ya? Paling tinggi? Warkop 6,8. 6,8 juta. 6,8 ya? Itu berapa minggu? 1 bulan. Satu bulan. Ini masih hitungan hari loh. Ini 5 juta baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Ayo dong. Setengahnya bisa. 10 juta dong. 10 bisa. Juta ngapain dong? Ayo Nazar. Aduh, jangan gitu dong. Nazarud. Wah, nggak main Nazar. Aduh, jangan gitu dong. Enggak bercanda dong. Soal Nazarnya bercanda, cuma saya nembak kamu kalau 10 juta apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan nonton 5 kali? Enggak, mending kalau 10 juta kita ke rumah Aska nari ular. Kalau Mas Aska Aska nonton tolong. dia nonton lagi nih karena 5 juta karena itu dia ngomong. Si paling KKN katanya di story-nya. Paling KKN. Ayo, Bre, 10 juta bisa gak kira-kira? Bisa. Potensinya ada kalau misalkan kita lihat mereka lagi pada kangen-kangennya, orang Indonesia pada kangen-kangennya horor. Apalagi ini tadi Mas Lim bilang ngejar hype, nggak mau ketinggalan, dari mulut ke mulut, local pride dengan budayanya kayak gitu, horornya. Ini masih bisa, masih bakal rame gitu. Karena apalagi yang ditunggu lagi, udah penantian panjang 2 tahun di pandemi itu dibayar sekarang. Jadi bisa banget sebenarnya potensinya. Ya lihat aja sih sebulan besok kalau misalkan beneran 10 juta ya gokil, gila. Oke, di podcast kita berempat pertama, kamu itu merobek baju kamu di The Medium. Kalau ini 10 juta, kamu mau nari sama ular apa gimana? Kalau ada temennya nggak apa-apa sih, mungkin sama Mas boleh lah. Oh ya, buat ngasih tahu aja fakta, film paling terlaris di Indonesia itu Avenger Endgame, batasnya 11 juta. 11 juta itu udah paling tinggi di Indonesia. 11 juta. Oke, jadi ini tantangan nih ya. Tantangan kalau 10 juta ya. Bisa gak nih? Bisa gak istilah kita ngomong ya? Tapi sih mungkin bisa kali 10 juta ya. Bisa lah. Sri Mulat sama Cinta Subuh tuh kayak cuma lalu lewat aja, paling berapa hari sih itu turun juga. Iya nih, ini ketar-ketir juga sih nih kalau minggu depan kan ada 2 film baru ya, film Indonesia ya yang ngantri ya. Seperti itu sih. Tapi ya tetap pasti ada pangsa pasarnya tersendiri sih.
Mas Alif gimana Mas Alif? 10 juta? Waduh, potensi buat 10 juta ada lah, pasti ada potensi. Cuma exact number-nya berapa, ya kita lihat nanti sih. Tembus, bisa tembus nggak? Iya, tembus nggak ya? Kalau mau tembus banget tapi kok ya kurang rela. Nah, nah gini Mas Alif, tenang Mas Alif, Mas Alif, tenang. Sebelum menjawab ini, coba pisahkan antara logika dengan perasaan. Perasaan tidak rela, tapi kita pakai logika. Logika, oke. Balik ke Logika, pasar sebenarnya Mas Alif. Potensi 10 juta ada lah, potensi 10 juta ada. Ya, kita lihat nanti aja. Aku nggak rela kuntilanak 3 aku dapat segitu doang, anjir. Balik ke pasar, butuhnya tuh yang viral, yang hype. Apalagi yang ada tulisan angkat-angkat ya. Aduh. Iya, gimmick juga ya. Apalagi Nah, mungkin katanya itu gimmick itu juga bisa jadi aja mau dirilis ya. Waduh. Nah, itu dia tuh. Nah, ini dia yang saya mau nanya nih. Kira-kira nih ke depan ini KKN apakah akan menjadi diperah gak isanya? Apakah itu menjadi prequel, spin-off, ataupun director cut, atau multi universe gimana nih? Kalau Mas Alif Spin-off-nya Mbak ya. Ya, apa Mbak istilahnya prequelnya? Aku feeling universe sih. Soalnya Badara Wuhi itu kok dikulik-kulik lagi tuh oke. Apalagi kan ikon nama Badara Wuhi itu kan udah famous banget kan untuk sekarang gitu loh. Jadi mereka udah kenal Badara Wuhi siapa, ntar tinggal dikulik lagi kok bisa sih ada sosok Badara Wuhi. Jadi potensial banget kok mau dibikin prequel, potensial banget. Terus yang Mbah Dok itu aku ngerasa itu potensial kok dibikin sequel. Jadi soalnya si Sabiani kan masih panjang tuh. Apa kita kan masih baru tahu sedikit tentang si karakternya Nur Sabiani kan. Betul. Kayaknya potensi buat sequel ada, cuma buat prequel Badara Wuhi. Oke. Gimana, Bre? Setuju gak? Ya boleh-boleh aja sih, setuju aja. Boleh-boleh aja. Cuma yang bukan saya yang biayain katanya. Cuma yang jadi masalahnya itu kalau melihat potensi yang sebesar ini terkadang gitu kalau udah mau main prequel sama spin-off atau sequel atau apapun itu eksekusinya terkadang udah beda gitu. Udah jadinya kayak entah itu mau mengejar cuan atau mau mencari hype lagi. Karena ini udah terbangun hype-nya karena dari thread Twitter dulu kan. Nah, itu nggak mungkin bakal se-hype besok ke depan dengan sequel dan lain-lain karena orang juga mungkin bagi para fansnya mungkin bakal. Tapi kalau bagi yang ikut-ikutan ya mereka udah kayak sekedar tahu aja kayak udah tuh. Mungkin bisa kayak itu sih. Tergantung nanti ya marketing sama promosinya kayak gimana itu. Kalau mau naikin lagi mungkin bisa jadi sukses juga. Nah, mungkin marketingnya ternyata ditemukan rekaman sih kayak keramat. Ditemukan rekaman sih. Footage asli. Bisa tuh main. Gimana, Dok? Ke depannya nih. Udah jelas lah MD, kalau kita ngomongin MD boro-boro gitu film baru 700 ribu penonton aja diumumin sequel. MD loh. Kalau MD nggak perlu ditanyain lah. MD itu rajanya milking lah, sama kayak Cinema, rajanya milking banget lah. Semuanya jadi perah. Sorry, di company itu kan bawa anaknya dari MD ya? Ya. Ya, betul. Itu kan adalah Makmum aja mau dibikin universe itu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Sekelas Makmum aja Makmum 1, Makmum 2, mau ada Makmum 3, mau ada Hansap juga. Spin-off dulu baru Makmum juga. Di pasti KKN bakal jadi universe lah. KKN pasti bakal jadi universe, aku yakin. Makmum 2 tuh katanya ada 2 spin-off baru Makmum 3. Ya, udah pasti sih. Pasti. Yang jelas kalau sequel KKN kayaknya kurang yakin ya, karena kan arah filmnya juga kita bingung. Tapi kalau spin-off itu udah pasti sih. Udah pasti nggak mungkin enggak. Pak Manut sekarang apapun yang bilang sama Mas Awi, kita habis bikin spin-off, oke, kita masuk. Oke, kita deal. Apapun yang dimintain buat universe-nya KKN pasti bakal lanjut terus, bukan cuma KKN aja. Universe-nya Simple Man pasti bakal ada sih. Kan dia udah punya 4 buku, pasti dia bakal ngeluarin buku lagi kayak Risa lah. Risa kan dulu Danur doang yang bukunya, terus tapi itu tiba-tiba dia bikin buku-buku yang lain, spin-off yang lain, jadi universe juga di ujung-ujungnya. Sama lah. Pasti Simple Man bakal dibuat hal yang sama. Risa bakal ada KKN Universe, Simple Man Universe. Pasti itu udah pasti sih. Sewudino aja barusan tadi sore udah diumumin kan sama MC itu Sewudino.
coming soon, tahun ini mau langsung bikin. Gercep banget. Pasti kalau untuk sequel spin-off itu pasti ada. Universe Oke. pasti 100%. Dan itu kan dalam arti kan bisa kita sikapi positif ataupun negatif. Dalam arti kayak Conjuring pun ya istilahnya kita udah tahu ya ada ya universe segala macam ya. Dan beberapa film horor juga ada lah. Oke. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih, kira-kira nih bakalan merubah tren film horor Indonesia gak nih? Efeknya apa nih? Film KKN nih. Kalau dari Mas Alif dulu deh. Oke, pastinya sih karena KKN ini kan paling highlightnya itu kan adalah jumlah penonton yang saat ini. Jadi pasti ke depannya film horor Indonesia pasti juga bakal bersaing dan semoga bersaing sehat juga dalam ranah untuk menggayat jumlah penonton sih. Dan pastinya juga adanya KKN yang sukses kayak gini dari segi penonton juga itu juga membangun kepercayaan penonton buat nonton film horor Indonesia gitu. Oh ternyata horor Indonesia udah kayak gini loh sekarang, levelnya udah kayak gini. Itu sih yang paling mempengaruhi banget dengan adanya KKN. Oke, atau istilahnya lagi tadi yang kemarin kita sempat ngomong nih Mas Rido nih, apakah nanti saya berubah akan mencari treat sih gali-gali siapa nih atau cari-cari wanted, siapa yang bisa menemukan treat nih, kayak Mas Rido nih akan memberikan 500 juta bagi mereka yang bisa menemukan treat. Nggak gitu Oke, dong. siap. Jangan Aku gitu kasih yang di dong. FB. Mending buat saya duitnya. Oke Mas Rido nih, gue langsung ini podcastnya kita selesaiin, gue nyari dulu nih. Aku kasih tweetnya 500 Jangan juta. gitu dong. Mending buat saya. 500 juta lumayan lah. 500 juta. Tapi angkanya dua, bukan fisiknya. Nah, 500 doang, jadinya hilang. gimana nih? Apakah akan kecenderungan kayak gitu gak nih Mas Alif nih? Jadi latah. Oh pasti ya, biasanya apalagi Indonesia juga kadang unsur latah tuh ada lah ya. Pasti ntar juga ada sih ntar adaptasi dari Twitter lagi kayaknya pasti bakal ada. Cuma karena KKN sudah mendahului dan sudah kayak gini efeknya, pasti orang bakal ngejudgmental film-film nantinya. Wah, ngekor banget KKN, wah copycat banget, bla bla bla. Biasa kan Indonesia kan ngejudge langsung kayak gitulah. Nyinyirnya kayak gitu biasa. Tapi kayaknya fenomena ambil dari Twitter kayaknya bakal ada sih. Kalau ada ya digali-gali nanti pasti ya. Nah, kan kalau PR-nya Mas Rido juga kayaknya buat next ya. Iya, itu dia lagi nyari lagi nyari ya. Disuruh nyari. Rido, cari nih most wanted. Nah, tapi benar sih ya, namanya juga tren ya pasti ada. Waktu itu kan tren found footage, semuanya found footage, tren dari novel, tren dari based on true story, atau di bawahnya based on true story inspired by true story, Terus sekarang kan habis itu Wattpad, terus habis itu sekarang Twitter. Tapi kok nggak ada yang Friendster ya? Susah nyarinya kalau Friendster. Aduh. Zamannya. Aku nggak kenal Friendster. Pura-pura nggak tahu. Nyarinya susah tuh, backup datanya susah ya, udah nggak ada lagi. Datanya udah jauh. Aduh, itu apa ya? Oke, Bre gimana Bre? Itu hal yang positif yang negatif, kelatahan. Gimana ya? Mungkin balik lagi sih, mungkin orang Indonesia kayak gimana gitu. Kalau tadi Mas Alif bilang kayak ya ngekor sama KKN gitu. Tapi menurutku ya nggak apa-apa aja sih gitu. Maksudnya kayak aku nggak bisa bilang itu baik atau buruk ya, teman nggak apa-apa aja sih, fine aja gitu kalau mau iya gitu. Karena ya gimana lagi, istilahnya untuk ide dan konsep cerita itu emang susah, ide itu susah banget, dan dapat konsep-konsep kayak gini tuh kenapa nggak dimaksimalin juga, itu juga bisa jadi potensi gitu. Cuma ya balik lagi, kalau mau pakai konsep kayak gitu, eksekusinya juga harus beneran gitu. Kalau nggak cuma asal-asalan doang, kalau cuma kayak ikut-ikut doang, nanti eksekusinya kayak gitu, itu jadi kayaknya, lah ini cuma ngikut doang, kayak ini doang gitu. Tapi nyatanya dibuatnya juga asal-asalan gitu. Nah kalau udah mau berniat ke atas itu, mau latar bikin juga, itu ya niat juga untuk bikin gitu. Kreativitasnya, budgetnya, dan lain-lain itu juga beneran gitu. Dan mungkin karena kakek ini kan juga based on viral ya,
based on viral thread juga. Nah, nggak tahu kalau ke depannya itu kan juga kalau mau cuma asal dari sekedar thread yang terkadang itu juga nggak viral, itu entah jadi laku atau enggak, laku ini juga pengaruh itu buat nanti ke depannya. Jadi gitu sih. Itu urusan marketing ya kalau soal itu ya. Urusan marketing balik lagi. Tapi fine-fine aja kok kalau mau latah gitu. Menurutku nggak apa-apa aja sih. Dok, gimana Dok, mau jawab? Boleh? Soalnya dia lagi dapat tugas. Sebenarnya ya, yang kayak gitu tuh sebenarnya antara positif dengan negatif sih. Ada dua-duanya itu ada dua sisinya sendiri. Positifnya ya apa ya? Pertama, lapangan kerjaan orang juga makin banyak. Orang yang jadi cinta sama nulis, akhirnya mereka punya apa ya? Motivasi hidup gitu. Wah, apalagi Mas Awi kan juga bilang kan di waktu wawancara, katanya di akhir kalau misalnya kalian senang nulis dan kalian ngerasa hidup kayak cuma nulis aja, ya sekarang ada kesempatannya nih, udah kebuka. Sisi positifnya adalah orang-orang yang dari dulu katanya ngapain sih nulis, kayak gak ada kerjaan banget, kayak apa ya, gak hidup banget, gak bisa hidup dari nulis. Orang kan juga gitu loh, kata siapa. Sekarang tuh udah bisa gitu, dari sini, dari Wattpad aja. Mungkin gue bisa ngambil satu cerita dari temen, bukan cerita, emang beneran. Dia itu punya Wattpad baru 30.000 pembaca. Itu kan dikit banget ya kalau untuk Wattpad. Itu udah diambil sama MD buat jadikan serial. Dan tapi gimana cara bisa naik, kan biasa kan kalau orang kan nonton kan pasti kalau udah 900.000 penonton, marketingnya langsung jalan, gimana caranya ngeviralin ini. Dan sekarang udah setelah dibeli MD udah langsung 200.000 membaca. Dan bakalan naik terus. Jadi MD itu nungguin sabar, kayak investasi di sini, tunggu sampai udah naik banget sampai 900 sampai atau nggak 1 juta pembaca di Wattpad, ya udah baru kita jadiin. Jadi kayak sebenarnya buat teman-teman yang suka nulis itu jadi enak. Kalau mereka nggak perlu nunggu, aduh berarti gue harus nunggu cerita gue viral nih kayak KKN. Enggak, itu aja udah jadi bukti. Temen sendiri, itu teman dekat banget, dia sendiri udah ngomong gitu. Padahal punya gue tuh baru 30.000 dan gue udah dipanggil sama MD, dibeli sama MD untuk yang ini. Dan itu bukan horor, itu thriller sekolahan bukan horor sama sekali. Jadi dia bilang, terus kapan ikan filmnya? Tunggu, udah naik, udah sampai 900. Sekarang marketingnya masih kerja untuk naikin terus. Jadi ya itu sih positif utamanya adalah penulis-penulis jadi punya kayak seolah-olah punya lapangan pekerjaan gitu untuk mereka. Kalau negatifnya sebenarnya adalah jadinya, gue sebenarnya pengen bilang mungkin cerita original bakalan berkurang banyak diminati di pasar Indonesia gitu. Kita bisa ngeliat aja dari pasarnya film sekarang, KKN 5 juta, sementara gara-gara warisan yang emang original story nggak laku, cuma 300 ribuan gitu. Jadi kayaknya takutnya, yang paling gue takutin adalah ketika kita nge-pitching ke PH, mereka malah kayak, ngapain sih original story, mending ngambil yang udah aja adaptasi daripada capek-capek mikirin ide gitu. Kan kalau kayak gitu kan kesannya kita yang punya ide cerita original yang udah kita capek-capek pikirin, jadi kayak nggak terlalu dihargai. Sementara mereka yang udah ada lahir lama ceritanya, yang mereka juga sebenarnya bangun ya, yang mereka juga sebenarnya bangun. Otomatis mereka juga bangun. Tapi kan jatuhnya jadi kayak, aduh gue udah capek-capek mikirin khusus untuk di sini, malah diambil yang udah ada cuman gara-gara punya masa yang bakalan mau nonton. Sementara kalau gue belum tahu apakah bisa meledak apa enggak. Jadi kayak takutnya, negatifnya itu adalah takutnya pertama itu, yang kedua takutnya penonton lama-lama jenuh dengan adaptasi. Dengan Wattpad aja deh, Wattpad itu ternyata cuma 1,5 tahun doang laku gitu, karena orang udah terlalu jenuh gitu. Jadi kayak belakangan dulu kan sampai 1 juta, 2 juta apa segalanya. Sekarang kita lihat aja The Other Side, itu kan dari jumlah Wattpad 3 juta pembaca, ternyata penontonnya cuma 20.000. Orang udah jenuh. Takutnya thread Twitter ini cuma lalu lalang tren sebentar aja gitu. Jadi orang PH yang udah capek-capek beliin thread ini ternyata nggak laku, capek juga kan, karena ternyata penonton Indonesia cepat jenuh. Jadi harus mikirin lagi, aduh kita bikin tren apa lagi nih, udah mulai jenuh nih. Dan Wattpad sekarang juga udah nggak terlalu mulai disukai. Video aja sekarang udah banyak ngambil tinit-tinit jadul zaman dulu waktu SMP gitu untuk diadaptasi. Jadi kayak apa ya, takutnya ini tren terlalu lalang, terlalu cepat aja gitu. Kalau misalnya ada waktu ya 1 tahun, 2 tahun, ya nggak masalah sih. Kalau cuma tren cepat berlalu aja, ya kasihan PH yang udah beli itu. Falcon kabarnya udah beli 4 thread.
Falcon Oke. kabarnya udah beli 4 thread loh. Tapi Udah kan, dari hmm, Jumat atau Kamis mereka ngelaporin ke kita. hmm. Kita Tapi udah kan, beli 4 thread. tapi kan Falcon kan punya stok sutradara banyak juga, dalam arti kan itu kan bisa kita ngomong itu paralel ya kerjanya kan, dalam arti kan. Jadi dalam arti kan mereka kan pasti kan akan misalnya 4 nih, Ya, 4 masing-masing ada siapa nih dicari nih, ditunjuk, habis itu kan bisa. mereka biasanya sih mungkin biasanya jalan gitu Mas ya. Bisa. Bener nggak? Bisa, benar. Tapi masalahnya adalah kapan mau tayangnya, tahun ini udah penuh mereka sampai Desember. Oh iya Kalau ternyata tahun betul. depan, iya kan? Kalau Betul, tunggu kemarin sampai soalnya tahun udah depan, ada pengumuman itu ya kita masih nunggu tuh tunjuk. yang keren-keren tuh ya. Nah, tapi sayangnya tahun depan mereka juga masih banyak film yang belum rilis. Buya Hamka, apalagi Iya. Keluarga Selamat, Lockdown, Perfect Stranger masih banyak lagi. Jadi kayak takutnya Oh iya, Perfect Stranger eh, tahun depan ya. tahun depan. Udah dikonfirmasi tahun depan. Takutnya ini tuh cuma tren berlalu lalang. Jadi takutnya itu sia-sia di PH-nya gitu. Karena terlalu buta, apa sih namanya, ngeliat, wah gila nih, laku nih pasti nih, wah gila nih, kita pasti bakal kaya raya nih, gara-gara ngeliat KKN dari thread Twitter, orang pada suka. Yang nggak mereka lihat itu bukan viralnya, salahnya kebanyakan PH itu bukan ngeliat viralnya, tapi ngeliat isinya itu loh. Yang bikin rame justru isinya, bukan viralnya gitu. Itu sih yang salah, dan menurut gue hal negatifnya sih itu. Takutnya ya kita ngeliat sih beberapa tahun abis ini nih bakal dibawa kemana industri perfilman kita, bingung deh. Tapi sih ya kalau kita lihat sih tren sih pasti berputar ya, dan istilahnya itu pasti cepat lah dalam arti. Itu benar-benar cepat lah dalam arti, bahkan tren itu bisa diciptakan. Tren itu bisa diciptakan dengan ya dengan tim, misalnya kita ngomongin dengan tim yang benar-benar matang, diciptakan tren masyarakat tanda kutip pikirannya itu di style, oh ini lagi tren nih. Setuju gak Mas Rido? Betul. Nah seperti itu sih, dan kita lihat sih, dan tren itu biasanya itu memang gak ada yang kekal sih, dan biasanya nanti kan muter-muter lagi, muter-muter nanti mungkin zamannya found footage akan muncul lagi seperti itu, Dan atau nggak ada zaman jaminan juga viralnya itu bisa berapa lama. Nggak ada yang betul. pernah bisa pastiin, nggak ada yang bisa pastiin. Betul, setuju. Oke, nah ini sebelum kita tutup nih, ini yang terakhir sebelum kita tutup lagi. Nah, oke, Mas Alif, kata-kata terakhir mengenai KKN di Desa Penari. Logika. Oke, logika, siap. Just Jadi kidding. apa ya? Selamat, congratulations banget sih kalau misalnya ada kayak timnya KKN mungkin dengar atau nonton rekaman ini, aku nyampein selamat banget 5 juta so far. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 Mei, 5 juta lebih plus dengan waktu kurang lebih cuma pengumpulan 2 mingguan. Itu udah gila banget. Dan makasih banget udah menaikkan kepercayaan penonton Indonesia buat nonton film horor gitu sih. Dan kedepannya aku rasa kalau misalnya KKN dibuat universe atau Simpleman Cinematic Universe, ya tolong juga selain faktor viral, faktor pengemasannya atau eksekusinya much better lah, gitu aja sih. Oke, Mas Alif nggak mau buat short film mirip-mirip KKN yang nari-nari itu, atau yang terinspirasi? Kebetulan dulu sebelum ada KKN sih aku udah ada film yang kayak nari-nari gitu pakai selendang bla bla bla, sudah ada sih. Dan emang kan balik lagi kan yang awal-awal balik lagi tahun enggak awal-awal banget sih, tahun 2021 ada, 2020 ada. Kan emang basicnya kan aku juga suka lokal-lokal nari-nari tradisional kayak gitu, Jawa-Jawa. Jadi bakal ongoing kayak gitu. Insya Allah ntar akhir Mei aku garap film baru lagi sih, insya Allah. Asik, keren, mantap. Keren Mas. Nanti ditunggu feature-nya. Amin paling serius. Iya dong. Ini yang sebelahnya ini yang pakai baju apa, yang poster putih ini udah nahu nih, nanti gue pitching deh Mas. Produser nih Mas Rido nih. Mas Rido sekarang produser, diam-diam lihat gaya duduknya udah gaya duduk produser tadi. Enggak lah, aduh. Gini ya, nyantai banget. Udah nyantai. Oke. Nyantai banget. Gue liatin deh mana yang bagus nih antara 3 orang ini. Oke, Bre, gimana Bre? Kata-kata terakhir untuk film KKN yang mendapatkan 5 juta ongoing. Masih.
untuk KKN, pokoknya untuk KKN apresiasi banget lah. Ini istilahnya buatnya juga niat banget, kerja kerasnya juga membawakan, meningkatkan kembali orang-orang balik lagi ke bioskop kayak gitulah, untuk kembali lagi lah gitu. Pokoknya apresiasi banget lah pokoknya. Kayak kata-katanya udah diambil sama Mas Alif dah tadi. Udah banyak, udah semua itu satu kata tapi banyak banget itu. Udah apresiasi, benar-benar apresiasi. Maaf. 4 juta, nah, semuanya lah. Semua unsur, semua elemen di KKN, entah itu dari PH yang ngerjain atau semua yang termasuk pawang-pawangnya, ular-ularnya sekalian. Itu apresiasi banget. Bukan bercanda, ini beneran, ini apresiasi banget. Iya benar. Enggak, saya ketawa itu karena si Bre ngomong kayak gitu, jadi akhirnya gue mikir, gue kalau gitu mendingan sekarang ini gue ngomong dulu nih sebelum Rido. Sampai habis gue gak bisa ngomong. Waduh. Jadi nanti Rido yang tutup Rido. Waduh. Oke, enggak. Dok, gimana Dok? Kata-kata terakhir KKN. Aduh, emang apa ya, selamat aja sih, karena ini kayaknya film MD paling laku ya, 5 juta penonton. Kayaknya film MD yang lain belum ada yang sampai 5 juta penonton. Lama juga sih, kayak terbayar 2 tahun ya, 2 tahun dihina-hina, dimarah-marahin karena nggak tayang-tayang, akhirnya terbayar tuntas. Dan meski hasilnya belum terlalu bagus, kalau misalnya ntar dijadikan universe, ya tolong aja lah, jangan sutradara, jangan itu aja, jangan kayak Awi Suryadi, Rita Mantovani, Joseph Purnomo, 3 ini aja terus. Alhamdulillah kan Kimothy Tambol akhirnya masuk Danur, dan semoga ntar ada sutradara horor lain yang masuk gitu loh, kayak Ya, ada Alif Abimanyu, ada kan. Bisa yuk. Kalau berpusat di 3 ini aja nih, Joseph Purnomo, Rita Mantovani, sama lagi siapa sih tadi, lupa. Oh ya, Awi Suryadi, 3 ini doang. Ya apa ya, takutnya penonton juga jenuh dengan sajian horor mereka lama-lama gitu, apalagi kalau di universe yang sama gitu. Jadi ya apa ya, kalau misalnya ntaran dibikin universe, tolonglah sutradaranya tambah-tambah yang baru-baru ini Alif Abimanyu nih, ini ada ini cocok ini, cocok. Newcomer nih. Newcomer. Talentnya ada saya sama ada Bre nih. Dikasih. Ya Bre ya. Jadi dipatok ular lah. Iya. Kita bawain pawangnya nanti ya. Bawain pawangnya. Aku joget ular. Oke, gimana Bre? Tadi oke, udah mulai panas. Oke, silakan joget ular. Udah Gini. Si Mas Alif juga udah gini juga. Udah kayak ini, udah kayak itu tuh yang di posternya tuh. Gini. Tapi aku apresiasi banget sama siapa itu, si yang nari, si Ayu itu gokil sih. Aku banget suka pertanyaannya dia. Aku juga suka itu. Suka. Naikin banget itu feel-nya, kayak dia sakit di angkara murka gitu, dia nari. Gokil, keren. Iya banget. Apresiasi banget. Follow. Iya. Emang sih ini KKN ini ya dalam arti nggak bisa diremehkan lah dalam arti ya. Nah, apapun itu kerja kerasnya itu ya terbayar lah dari yang hal yang kecil lah, dalam arti misalnya dari yang besar dulu, sutradara, habis itu aktornya, aktrisnya nih banyak nih ya. Sutradaranya kan tadi kan Mas Awi, terus habis itu produsernya ya Pak Manots ya, terus habis itu pemerannya kan Mbak Tisa, Adinda Thomas, Ahmad, terus Agini, Calvin, Fajar, Kaki Narendra juga kan ya, Aulia Sarah. Nah ini semuanya ini pasti nih ngeliat ini juga wah banget. Terus habis itu belum lagi penata musiknya Mas Ricky Leonardi ya. Ricky Leonardi itu kan keren juga tuh ya. Danila. Danila, yes. Danila. Nggak pakai bajunya. Batas. Itu kredit aku tonton sampai akhir tuh, karena dengerin lagunya Danila. Betul, sama. Itu sih emang bener sih, dalam arti nggak main-main lah, dalam arti kita hargai lah. Walaupun di setiap pasti nggak ada di dunia ini nggak ada yang sempurna lah, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ya kita berharap nanti mau di universe ya silakan, tapi kita berharap ini ada perbaikan dan istilahnya
Yang pasti kita tetap nunggu sih, pasti kita tetap nunggu sih apapun itu ya. Oke. Ini terima kasih nih Bre Alfian, Mas Rido, Mas Elif nih untuk ngobrol-ngobrol mengenai satu film yang akan menjadi fenomenal nih, yang akan tercatat, bukan akan, sudah tercatat ya, sudah tercatat di sejarah perfilman horor Indonesia nih. Dan kita lihat nih apakah menjadi 10 juta atau minimal bisa mengalahkan Endgame di Indonesia loh. Ya, benar ya? Benar kan nih Mas Rido ya? Bisa nggak mengalahkan Endgame di Indonesia? Berarti kita lihat saja nih. Oke, kalau gitu thank you banget nih untuk para pendengar Bios Club podcast nih. Nantikan dengan episode selanjutnya. Oke, see you.